skill hingga rewarding yang ada di perusahaannya. Nah, yang dikaitkan dengan OKR Objective dan Key Result yang diterapkan Google guna mencapai kinerja tinggi di perusahaannya. Oke, sesuai dengan tahapan manajemen kinerja dengan melakukan tahap directing atau planning, yaitu tahap identifikasi perilaku kerja dan dasar atau basis pengukuran kinerja dengan pengarahan konkret terhadap perilaku kerja dan perencanaan terhadap target yang akan dicapai, kapan dicapai, dan bantuan yang akan dibutuhkan. Lalu tahap managing atau supporting, yaitu mengenai penerapan monitoring dengan memastikan karyawan bekerja sesuai dengan prosedur dan tahapan. Nah, tahap ini berfokus pada manage, dukungan, dan pengendalian. Nah, selanjutnya ada tahap review atau appraising, yaitu mencakup langkah evaluasi. Serta yang terakhir yaitu tahap developing dan rewarding, yaitu mengenai pengembangan karyawan, reward terhadap pencapaian tugas, serta punishment agar karyawan dapat melakukan perbaikan kinerja. Ada yang tahu nggak sebenarnya apa sih OKR itu dan mengapa ia begitu powerful dalam mendorong kinerja organisasi dan tim? Nah, mari kita simak dan kaji bersama. Sebetulnya, OKR lebih dikenal sebagai metode pencapaian target atau goal setting daripada metode manajemen kinerja seperti Key Performance Indicator atau KPI dan Balance Scorecard atau BSC. Nah, OKR merupakan kerangka berpikir kritis dan disiplin berkelanjutan yang berupaya menghasilkan pegawai bekerja bersama, memfokuskan upaya mereka untuk memberikan kontribusi terukur yang mendorong kemajuan organisasi. Nah, adapun pada prakteknya dalam menentukan objektif atau sasaran dan key result atau hasil kunci perlu dilakukan dengan cara berpikir kritis agar mendapatkan objektif dan key result yang benar-benar matter atau benar-benar penting untuk dicapai oleh organisasi ataupun tim. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih arti objektif dan key result? Nah, OKR sendiri yang dari dua frasa, yaitu yang pertama ada objektif dan yang kedua ada key result. Masing-masing frasa memiliki arti dan pengertian tersendiri. Nah, yang pertama ada objectives atau objektif, di mana itu sasaran. Kalimat dalam objektif ini harus bersifat kualitatif dan inspiratif, sesuatu yang menggugah semangat tim untuk mencapainya. Nah, objektif ini sederhananya adalah kalimat jawaban dari pertanyaan apa yang ingin kita capai atau apa yang ingin organisasi lakukan. Nah, sedangkan key result atau hasil kunci ini, nah jika objektif merupakan hasil dari jawaban pertanyaan apa yang ingin dicapai, maka key result adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berhasil mencapai apa yang ingin kita capai. Nah, agar lebih jelas, mari kita lihat bagaimana contohnya dalam konteks organisasi atau tim. Nah, contoh objektif dan key result. Yang pertama ada objektif mencapai rekor penjualan sambil mempertahankan profitabilitas. Sedangkan yang kedua, key result, mencapai omset penjualan sebesar 10 miliar. Dan yang kedua, membuka jaringan kantor pemasaran baru di 3 kota besar. Yang ketiga, meningkatkan gross profit dari 25% menjadi 35%. Nah, dapat kita lihat bahwa objektif bersifat kualitatif. Nah, sedangkan pada bagian key result kita lihat terdiri dari kondisi-kondisi yang jelas ukurannya. Key result ini harus jelas dan tidak memberikan multitafsir. Hal ini agar seluruh anggota tim paham betul apa saja kondisi yang perlu dicapai melalui OKR. Nah, lalu pembelajaran apa yang dapat diambil oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dari Google Corporation untuk menciptakan SDM berkinerja tinggi? Yang pertama, pelatihan atau training tujuannya adalah untuk mengembangkan individu dalam meningkatkan keterampilan, kemampuan, dan sikap yang dimiliki. Yang kedua, pendidikan. Nah, pendidikan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Sedangkan yang ketiga, pembinaan tujuan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan agar karyawan memahami tentang perusahaan dengan baik, aturan yang berlaku, dan SOP perusahaan. Yang keempat, rekrutmen. Tujuannya adalah untuk menentukan strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ke depannya. Yang terakhir ada penghargaan. Tujuannya adalah untuk memotivasi pekerja untuk lebih giat lagi ke depannya.